Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ervin Boy Gadi Asmara dengan NIM 053079585 dari UPBJ Jakarta. Di sini saya mau mengerjakan tugas pemrograman berbasis desktop yang menggunakan pemrograman Java, bahasa Java. Baik, untuk yang pertama mampu mengimplementasikan pembendahan tipe data variabel, identifier, keyword, class objek dan semacamnya, mengimplementasikan array atau string, dan mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, else, switch atau semacamnya. Baik, lanjut. Yang pertama adalah ini. Tujuh pengerjaan pertama adalah buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makan minuman. Oke, ada nih kelas menu untuk tadi ya, untuk apa namanya, nggak lupa tadi, atribut menentukan sendiri input menu makanannya. Saya di sini sudah membuat sebuah kelas menu. Di menu ini nanti ada string nama, double harga, double itu tipe datanya ya, dan string lagi kategori. Contoh, kalau di kelas mainnya di sini ya, buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode bla 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 untuk menampilkan daftar menu makanan, minuman, menghitung total biaya semacamnya. Kelas menu udah, sekarang tinggal copy kelas main. Di sini saya mendaftarkan beberapa menu yang terdiri dari minimal 4 makanan dan 4 minuman. Formatnya tadi adalah pertama string nama, harga, baru kategori. Nama, harga, baru kategori. Ini adalah variabel array dari daftar menu. Kemudian karena di sini tidak nah, usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Jadi tidak boleh menggunakan looping. Untuk itulah tadi di pertama dijelaskan bahwa menggunakan struktur keputusan if, else, switch case dan semacamnya. Di sini juga ya, saya menggunakan beberapa if. Tapi bisa di looping. Yang pertama dari ini dulu. Pertama adalah ngeprint semua menunya, berarti ada 8 ya, dengan masing-masing kategori, makanan sendiri, kemudian minuman sendiri. Contoh, nah makanannya sendiri nih, minumannya juga sendiri. Begitu itu untuk daftar menunya. Kemudian apalagi yang ada di sini sudah ya, berarti kita masuk ke ini input. Program harus memiliki data menu makanan, udah. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array, udah. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, udah. Aman. Pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Oke. Contoh, saya mau nasi padang. Saya berarti nomor menu 0. Jumlahnya misalnya 4. Misal dulu ya. Nah, 25 kali 4 100.000. Di sini menghitung total biaya dengan ditambah pajak 10%. Dan kalau jika pesanannya melebihi 100.000, maka ada diskon 10%. Dan jika ada beli satu minuman dalam suatu pesanan tersebut, maka minuman tersebut beli satu gratis satu. Contoh ya, mungkin langsung ya kita ulang. Harus lebih dari 100.000 dan ada minuman. Oke, sate ayam deh yang gede. Wah, terus berapa berarti? 3. Minumannya misal es teh ya, berapa ya, lalu katakanlah 4.
nggak usah. Nah, total pesanan berapa? 110.000. Diskonnya berapa? 10% karena lebih dari 100.000 nih. Nah, diskon 10% jika total biaya pesanan itu lebih dari 100.000. Nih. Ya betul, maka dari 10% dari 110.000 adalah 11.000. Harga setelah diskon segini. Terus harga pajaknya 10% juga 11.000 dan harga biaya pelayanannya juga 20.000, itu udah patennya. Dan karena dia tadi kita beli es teh di satu pesanan tersebut, maka ada promo beli 1 gratis 1. Totalnya adalah segini. Kenapa saya di sini menggunakan main 1 ya? Misal kayak ya udah kan tidak semua orang memesan ke 4-4-nya. Mungkin ada yang mau pesan 1 aja atau mau pesan 4-4-nya. Itu ada di sini. If lagi. Jadi agak susah ya lihat ada di sini ya. Aduh. Pertama, menampilkan menu. Sudah. Kemudian membuat inisiasi variabel kayak menu 1, menu 2, jumlah 1, jumlah 2, subtotal 1, subtotal 2, dan juga struknya. Sudah. Lanjut ke input pesanannya. Ini nih, input pesanan ini. Input pesanan 1. Apalah misalnya. Kategori makanan atau minuman nomor berapa, jumlahnya berapa di sini nih. Ini input 1, input 2, 3, 4. Setelah semuanya clear atau mungkin ada yang ingin dilewati kayak menggunakan minus 1, masuk ke perhitungan biaya. Dengan di variabel subtotal tadi kita masukkan ke variabel total biaya pesanan. Nah, untuk promonya itu jika total biaya pesanan tadi itu lebih dari 50.000 dan harus ada minumannya di salah satu 4 menu ini. Harus. Jika tidak ada minuman maka walaupun dia lebih dari 50.000 tidak ada promo khusus tersebut. Terlebih seperti itu. Kemudian ini udah tadi yang diskon 10% jika 100.000. Biaya pajaknya langsung kita masukkan ke dalam variabel. Kayak biaya pajak 10%, 10%-nya dari total biaya pesanan. Biaya pelayanannya paten 20.000 kayak di sini ya. Nah ini, dan biaya pelayanan sebesar 20.000 ini paten statik. Dan harga setelah diskon jika ada dan total akhirnya di sini. Begitu kurang lebihnya. Nih, jika diskon lebih dari 0, dari rupiah 0, kita print diskon 10% ini. Diskon 10% plus diskon dan harga setelah diskon. Ya, begitulah. Kenapa saya di sini menggunakan DF? Itu karena di Java ini biasanya bentukan angkanya tuh seperti ini, kayak gimana ya? Kayak 10.000 bisa 10, 23.0. Jelek banget. Bukan format rupiah tuh. Nah, di sini saya menggunakan impor dulu decimal format, terus masukin ke variabel DF dengan decimal format yang kayak Indonesia dengan koma 3 di belakang, baru masukin semuanya di format-format harga-harganya, maka didapatkanlah format rupiah seperti ini. Mantap. Mungkin kita apalagi di sini cetak struk pemesanan udah semua ya, input menu udah, pemesanan udah, begitu total biaya dengan kategori ini sudah. Mencetak struk, program kapan mencetak dengan
item menu yang dipesan, jumlah harga total. Item menu yang dipesan, ya ini, pesan jumlah harga per item, jumlah harga setelah, ya kan? Ya total harga per item, betul. Total harga per item. Terus total biaya pesanan, termasuk pajak, biaya pesanan, pajak. Wih, udah semua ya. Oh ini format untuk memamerkan data menu dikembangkan berdasarkan kategori. Iya, sudah. Tapi kalau ini nganu sih, apa namanya, manual banget. Jadi saya harus nulis ini misal. Nah, baru daftar menunya misal kita acak misal nomor 100. Daftar menunya tadi di sini ya. Array keberapa nih? Array makanan tuh 0, 1, 2, 3, berarti kita pakai array 2 misal. Dengan daftar menu 2. Harusnya ini sama kayak sate ayam. Noh. Karena nggak pakai pengulangan, maka pakai if else. Iya nggak sistem print sendiri untuk daftar menunya. Ya itu sih, harus manual banget. Nah, ya apalagi ya, berapa menit? 13. Oh hampir. Baik, ini saya bisa cukupkan sampai di sini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kurang lebihnya untuk yang di tugas ini, Bismillah sudah include semua, kayak mampu mengimplementasikan udah, mampu mengimplementasikan array, mampu if else sudah, kemudian dengan kriteria seperti ini tidak boleh looping, harus menggunakan menu, harus menggunakan main, menggunakan array, dan durasi maksimal 15 menit. Ini udah hampir 14. Lebih seperti mungkin penutupan dulu ya. Bagi saya seperti itu dulu untuk tugas pemrograman berbasis desktop kali ini, tugas 1. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.